Koneksi antar materi modul 1.4. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Hana Desi Suryandari, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Kristen Kalam Kudus, Surakarta. Setelah mempelajari modul 1.4, saya memiliki kesimpulan bahwa dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dapat dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Dengan motivasi yang benar, murid akan berperilaku sesuai dengan keyakinan sekolah atau kelas yang sudah disepakati bersama. Keyakinan sekolah atau kelas dapat terus dibangun melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu usaha untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Lalu, bagaimana koneksi antara modul 1.4 dengan modul yang lain? Filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, membantu guru untuk mencapai visi penggerak melalui nilai-nilai dan peran guru penggerak. Peran seorang pemimpin dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki keyakinan dan mampu menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati yang akan menciptakan budaya positif yang berpihak pada murid. Dalam koneksi antar materi modul 1.4, ada beberapa pertanyaan yang membantu saya untuk dapat merefleksikan hasil belajar modul 1.4. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Disiplin mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Teori kontrol. Dr. William meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol melalui ilusi, yaitu ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kesimpulan dari teori kontrol adalah seseorang yang berhak mengontrol dirinya adalah orang itu sendiri. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis.
murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan penghargaan, suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika kita melakukan hal ini, maka akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Memberikan penghargaan pada proses belajar murid kurang tepat, karena memberi dampak negatif dan murid tidak memiliki motivasi yang benar dalam pencapaian yang sudah diusahakannya. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan kelima, guru sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Keempat, kebutuhan akan kesenangan. Dan kelima, kebutuhan akan penguasaan. Ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Keyakinan kelas. Menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam mempraktikkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Hal yang menarik atau di luar dugaan ketika saya mempelajari modul 1.4 adalah pendapat Alfikon yang mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Beberapa perubahan pemikiran setelah mempelajari modul 1.4 antara lain, pemahaman tentang penghargaan. Akan lebih baik menumbuhkan motivasi dari dalam diri murid untuk memberikan yang terbaik dengan bertanggung jawab dan menghargai perannya sebagai seorang murid. Perubahan yang lain adalah posisi sebagai pemantau bukanlah peran terbaik yang dapat dilakukan. Mengubah posisi menjadi manajer dengan secara konsisten mempraktikkan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang saya alami, pada awalnya saya kurang percaya diri dalam menerapkan konsep inti budaya positif. Merasa ada yang kurang dan belum dilakukan secara benar. Melalui refleksi, saya berusaha melihat kekuatan dan kelemahan yang saya miliki dan kemudian memperbaiki kelemahan agar menjadi lebih baik lagi. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan yang saya alami, pada awal menerapkan konsep inti budaya positif, saya merasa takut ada kesalahan dan mengakibatkan kurang percaya diri dalam menerapkan budaya positif. Tetapi pada akhirnya saya merasa senang karena melalui refleksi yang saya lakukan, saya dapat melihat kekuatan, kelemahan, dan mulai memperbaiki hal-hal yang masih kurang untuk dapat diterapkan dengan lebih baik lagi. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki?
Hal yang sudah baik adalah penerapan motivasi kepada murid dengan disiplin positif. Tetapi masih ada hal yang harus diperbaiki, yaitu dalam menerapkan segitiga restitusi. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang sering saya pakai adalah pemantau. Perasaan saya saat itu senang ketika dari pantauan yang saya lakukan, murid tidak melanggar peraturan, dan sedih jika murid melanggar peraturan atau melakukan tindakan yang salah. Setelah mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang saya pakai adalah manajer. Perasaan saya senang karena murid mampu mengetahui letak kesalahan yang dilakukan dan mampu memikirkan rencana untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Perbedaannya adalah ketika posisi sebagai pemantau, saya hanya sekedar mengingatkan atau memberikan konsekuensi atas pelanggaran murid. Sedangkan pada posisi manajer, murid mampu memperbaiki kesalahan dan berusaha menjadi lebih baik lagi. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika ya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, saya belum pernah mempraktikkan segitiga restitusi. Kebiasaan yang saya lakukan ketika menyelesaikan masalah adalah mengajak murid berdialog tentang kesalahannya dan memantau apakah murid tersebut sudah mematuhi aturan yang ada. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang menurut saya penting untuk dipelajari adalah tentang konsistensi dalam menciptakan budaya positif. Demikianlah refleksi yang saya sampaikan pada modul 1.4. Terima kasih, salam dan bahagia.